Shalom, jumpa lagi bersama dengan Gate, Grace and Truth Encouragement. Pada momen ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang sedang terjadi di negara kita, yang dimana PSBB ini akan segera diakhiri. Ya, orang-orang sudah mulai bisa beraktivitas kembali. Mereka sudah bisa mulai untuk di marketplace, di mana restoran sudah mulai dibuka, tempat-tempat ibadah juga sudah mulai dibuka, dan mall juga sudah mulai dibuka, tentunya secara bertahap. Padahal sudah selama 3 bulan kita semua didorong oleh pemerintah untuk work from home, kerja dari rumah. 3 bulan bukanlah waktu yang singkat, waktu yang cukup lama. Sehingga yang terjadi, mereka semua mempersiapkan diri untuk mulai bisa beraktivitas kembali, mulai masuk kantor untuk bekerja, dan di mana mereka untuk mulai melihat apa yang akan mereka lakukan setelah 3 bulan ini mereka telah lewati. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang harus kita sadari dalam anugerah Tuhan tentunya? Saya teringat tentang Nuh. Bagaimana kisah tentang Nuh yang ditemukan bahwa dunianya tempat dia hidup, ada banyak orang-orang yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Orang jahat, orang berdosa, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi, Tuhan siap untuk menyelamatkan Nuh itu sendiri. Kenapa Nuh diselamatkan? Bukan karena dia orang baik, bukan. Karena dia mendapatkan anugerah. That's it. Sehingga Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Selesai. Jadi bukan dengan usaha atau bukan dengan upaya, tetapi karena anugerah, saudara juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, di situ Nuh dituntun untuk membangun bahtera. Dan ketika Nuh bersama dengan keluarganya masuk dalam bahtera, Anda tahu selama 40 hari dan 40 malam itu air turun dari atas dan keluar dari bawah, sehingga membuat dunia itu banjir besar yang begitu hebat. Lalu berapa lama? 1 tahun 10 hari Bible mencatat baru surut itu air. Sudah bisa bayangkan, ini sama seperti kita ini di karantina saat ini 3 bulan. Tapi Nuh dengan keluarganya di karantina 1 tahun 10 hari. Bayangkan saudara, 12 bulan tambah 10 hari lagi. Itu waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup panjang. Nah sekarang, apa yang Nuh lakukan ketika dia keluar dari bahtera? Ada 3 poin di sini. Yang pertama kali yang dilakukan oleh Nuh adalah terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Di situ Bible berkata bahwa kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh. Ini yang pertama kali. Begitu pintu bahtera terbuka, Nuh keluar. Pertama kali yang dia lakukan adalah dia membangun mezbah bagi Yahweh. Saudara lihat di dalam anugerah, di sini bukan dengan usaha, bukan dengan upaya, tapi yang ingin saya coba sampaikan, begitu pintu itu terbuka, yang Nuh ingat adalah bahwa Yesus Kristus atau Tuhannya dia yang telah menyelamatkan dia. Nah itu saudara, saya ingin mengajak saudara semua di sini, yaitu tentang pertama kali yang kita lakukan setelah PSBB ini diakhiri dan kita mulai bisa beraktivitas kembali. Ingat Tuhan Yesus. Ya, kita harus ingat Tuhan Yesus. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua itu adalah oleh karena Yesus Kristus, anugerah Tuhan. Bukan karena aku ini beruntung, saya tidak kena sampai detik ini, untung saya tidak kena. Bukan. Tetapi itu semua oleh karena Yesus Kristus. Ucap syukur sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Ini yang pertama kali. Bukan juga karena saya bisa selamat dari banjir yang begitu besar. Karena ini nih, tangan-tangan saya nih membangun perahu yang besar. Ini skill saya nih. Ini kalau saya nggak belajar di universitas saat itu, saya nggak punya skill semacam ini, saya tidak mungkin selamat. Pengetahuanku dan pengalamanku telah menyelamatkan aku. Bukan. Nuh tidak pernah berkata begitu.
Dia hanya bisa berkata, Tuhan, kalau saya bisa selamat detik ini juga, ini semua oleh karena kemurahan-Mu, ini semua oleh karena anugerah-Mu. Jadi saudara, pertama kali pintu terbuka bagi saudara, lakukan yang pertama kali, ingatlah Yesus Kristus. Karena Yesus itu satu-satunya pribadi yang dimana kita kalau berdiri di situ, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tergeletak. Dan kalau misalnya Anda di dalam Yesus, Anda akan temukan itu tempat yang paling aman, yang luar biasa. Mungkin saudara berkata pada saya bahwa, Pastor, saya gak punya pekerjaan sekarang, saya di PHK, saya tidak punya uang lagi. Lihat di saldo saya, tidak ada yang tersisa, karena habis untuk yang kemarin saya bertahan hidup. Lalu bagaimana masa depan saya? Pekerjaan saya seperti apa? Tapi saya sekali lagi ingin untuk mengajak saudara, syukuri anugerah Tuhan. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saya tidak punya pekerjaan seperti kemarin saya punya pekerjaan. Saya di PHK sekarang ini. Saudara lihat, kalau hari ini Anda masih bisa membuka mata, saudara masih bisa bernafas, itu anugerah. Saudara masih bisa melihat anak, istri, suami ada di sekitar saudara, itu anugerah. Itu kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa. Saya di sini ingin mengajak saudara, syukuri Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang tidak pernah bisa bersyukur akan Yesus Kristus adalah orang yang tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pastor, bagaimana dengan suami saya telah meninggal karena COVID? Bagaimana dengan orang tua saya telah meninggal karena COVID? Saya tetap ingin mengajak Anda bersyukur. Kenapa? Sebab di dalam Yesus kita ini tidak bisa mati. Benar, Anda dan saya di dalam Yesus kita tidak bisa meninggal, cuman bisa pindah tempat. Tutup mata di bumi, langsung buka mata di sorga. Itulah anugerah dalam Yesus Kristus. Kita cuman pindah tempat. Berarti kalau misal waktunya telah tiba, seperti kata Billy Graham menyampaikan bahwa in this world we are just traveling. Di dunia ini kita cuman traveling saja atau cuman berjalan saja. Tempat kita yang sejati adalah di tempat yang telah Tuhan siapkan kehidupan kekal tersebut. Arti kata lain, di tempat yang semacam itu, saudara akan punya rumah yang lebih baik, Anda akan punya tubuh yang lebih baik, Anda akan punya fellowship yang lebih baik bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua yang disadari oleh Nuh ketika dia keluar dari Bahtera, dan inilah yang kedua yang Anda mesti sadari ketika PSBB ini diakhiri dan Anda mulai bisa keluar dari rumah untuk beraktivitas kembali, adalah tentang menerima janji Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21, lalu Yahweh berkata dalam hatinya, lihat, aku tidak akan menghukum manusia, aku tidak akan lagi memberikan suatu musibah, malapetaka dan lain sebagainya, seperti apa kata firman Tuhan. Anda lihat di sini apa? Ini adalah sebuah covenant, sebuah perjanjian yang diberikan kepada Nuh. Apa yang saya coba katakan di sini adalah, terimalah janji Tuhan. Begitu saudara selesai dari PSBB ini, mungkin saat ini pekerjaan tidak ada, teman-teman tidak ada, ya, masa depan kita juga tidak ada. Kemudian kita mau berdiri di mana? Tapi satu hal, pegang janji Tuhan. Terima janji Tuhan dan pegang janji Tuhan tersebut. Anda tahu, harapan itu tidak akan pernah sirna kalau Anda pegang yang namanya janji Tuhan. Teman-teman, kita mau pegang teman kita, teman bisa ninggalkan, teman bisa mengecewakan. Kita mau pegang aset kita, aset bisa hilang, aset bisa lenyap. Tapi kalau Anda pegang janji Tuhan, janji itu tidak akan pernah mengecewakan Anda dan saya. Pertanyaan saya, ketika saudara masuk tahun 2020 ini, janji Tuhan apa yang Anda terima? Pegang itu janji. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan Dia sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Di dalam Yesus Anda akan punya hidup yang sempurna. Saya ingat bagaimana ketika saya masih SD saat itu, di mana ibu saya itu ketika membaca Bible, tiba-tiba seperti ada satu ayat yang melompat keluar, rema itu ditulis di kertas dan ditempel di dinding, ditempel di kaca, ditempel di tempat-tempat yang dia kalau melewati tempat tersebut dia bisa membaca. Saya ingat firman yang ditulis di sana adalah, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saya ingat, dan saudara bisa melihat ini dipegang oleh ibu saya.
Dan alhasil sekarang memang benar bahwa hidupnya bukanlah rancangan yang hancur-hancur, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang masa depannya sempurna, karena itu yang dipegang. Tuh, ini kan firman kita pilih-pilih, bukan. Ini firman Tuhan yang berkata. Kalau manusia yang berkata kita bisa meragukan, tapi kalau Tuhan yang berkata itu tidak bisa dibatalkan. Ketika Tuhan berkata engkau akan jadi kepala bukan ekor, pegang itu. Ketika Tuhan berkata engkau ada di atas bukan di bawah, pegang itu. Ketika Tuhan berkata bahwa engkau dibuat berhasil di dalam apa yang engkau sudah diberkati di sana, pegang itu. Saya percaya saudara bahwa hari ini juga engkau adalah pribadi yang ditetapkan Tuhan untuk mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dalam Yesus Kristus kita terima yang terbaik. Dan sekarang yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nuh? Apa yang disadari oleh Nuh ketika Bahtera selesai? Apa yang Anda sadari ketika PSBB ini selesai? Adalah tentang hidup di dalam musim. Kejadian 8 ayat yang 22 berkata begini, selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau, hujan, siang dan malam. Nah, saudara bisa melihat di sini, Tuhan berkata kepada Nuh, ada musimnya. Nah, musim itu apa yang engkau sedang miliki saat ini? Hiduplah secara maksimal dalam musim itu. Seasonnya apa di sana? Hidup maksimal di sana. Sebagaimana contoh, ketika Nuh keluar dari Bahtera, musimnya dia adalah menabur. Nah, itu kan firman yang dikatakan, menabur dan menuai, siang dan panas, dan lain sebagainya, kemarau dan hujan. Tapi musim yang pertama adalah musim menabur. Bagi Nuh, ya tabur yang maksimal di sana. Dengan benih yang engkau punya, tabur. Nah, saudara sekarang, Anda sedang di dalam musim apa? Kalau Anda sedang dalam musim menabur, ya menabur yang maksimal. Saudara punya benih, taburlah waktu itu, taburlah tenaga, taburlah talenta saudara. Ya nabur, ini musimnya di situ. Dan hiduplah secara maksimal di sana. Saudara tahu dalam masa pandemi ini, orang ada yang kesusahan, tapi justru ada orang yang sedang kelimpahan. Karena mungkin pada waktu yang lalu dia ini bekerja dalam bidang kesehatan. Wah, kesehatan sedang naik kan, begitu luar biasa, dan berkelimpahan dia. Berarti dia ini sedang berada dalam musim menuai. Ya sudah, bersyukur, ingat itu Tuhan yang membuat dia bisa alami kelimpahan itu, ya. Tapi bersyukur, ini musimnya dia, ya sudah. Kalau ada yang musim sedang menabur, ya maksimal di sana. Kalau ada yang musim panas, ya sudah, syukuri. Loh, apa yang bisa saya syukuri dalam musim panas itu? Anda lihat tumbuhan, kalau tidak ada panas matahari, dia tidak akan bisa tumbuh dengan sehat. Ya sudah, syukur di sana. Kalau musim malam, ya bersyukur juga lah, musimnya di mana. Sudah tahu musim malam, gelap bukan? Ada orang yang musimnya sedang gelap. Saya gelap ini, madesu saya ini, masa depan suram. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sudah tahu dalam musim kegelapan tersebut, ketahuilah, terang Kristus semakin bersinar dengan gilang gemilang. Ya toh? Lilin, kalau sekitarnya terang, lilin itu jadi nggak kelihatan. Tapi kalau lilin sekitarnya gelap, maka lilin yang satu itu akan semakin bercahaya sedemikian rupa. Ketika Anda sedang di dalam musim yang gelap, mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit, saudara tidak tahu, ketahuilah, terang Kristus bercahaya. Ingat bahwa Yesus Kristus yang tetap pegang kendali kita dan dia sanggup menyembuhkan kita. Terang itu bercahaya. Dan saya selama pandemi ini berjalan menemukan banyak kesaksian mujizat dari teman-teman, rekan-rekan yang mengalami keajaiban Tuhan, justru malah panen mujizat, saudara. Lihat, di dalam musim gelap ini, justru orang semakin bisa melihat terang Kristus bercahaya dalam kehidupan mereka. Terus gimana? Lihat Yesus maksimal. Apa yang saya ingin coba sampaikan adalah, Anda dalam musim apa? Nah, di situ, saudara, hiduplah maksimal. Di situ Anda hidup dalam anugerah, dalam favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan membuat engkau alami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dan oleh sebab itu, pada kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara semua yang telah menyaksikan. Itulah yang dilakukan, itu yang disadari oleh Nuh ketika Bahtera itu dia selesai dan keluar untuk beraktivitas dalam dunia yang baru.
new normal. Ini saudara yang saudara perlu untuk sadari dalam kehidupan saudara di dalam new normal ini sebelum kita masuk beraktivitas. Yang pertama, mesbah dalam Tuhan, selalu fokus pada Tuhan Yesus. Awali semua aktivitas dengan Yesus Kristus. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Ya, apa yang sudah Tuhan katakan pegang saudara. Jangan pernah lepaskan janji Tuhan. Mungkin kita kehilangan apapun yang sedang kita punya, tapi kalau Anda tetap pegang janji Tuhan, opa saya berkata, malam ini saya dirampok, besok pagi semuanya akan kembali. Arti kata lain, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah mengecewakan. Dan dalam Yesus Anda sedang diberkati dengan luar biasa. Dan yang ketiga adalah tentang hidup dalam musimnya. Musimnya Anda apa? Dan dalam musim tersebut, mari dengan maksimal di sana. Kalau musim menanam, ya nanam. Kalau musim menuai, ya menuai. Kalau musim siang, mengucap syukur. Kalau musim malam, ya mengucap syukur. Nah, saya percaya saudara, di sini kita sebagai sebuah family, keluarga. Mari jalan sama-sama. Bagi saudara yang ingin untuk didoakan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Bagi saudara yang ingin punya teman untuk bisa sharing, untuk bisa cerita, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saudara tahu, ngangkat meja itu berat kalau sendirian. Tapi kalau ngangkat meja itu 4 orang, maka akan jadi ringan. Di pandemi ini kita kalau jalan sendirian berat. Tapi kalau di pandemi ini kita jalan bersama dengan rekan-rekan yang spiritnya, Spirit of Jesus, Holy Spiritnya bersama dengan rekan-rekan kita, kita dapat menjalani pandemi ini dengan kuat. Dan di akhirnya saudara akan bisa melihat ternyata kita bisa melewati ini semua. Wow, amazing. Kalau kita pikir dengan kemampuan sendiri tidak bisa, tidak mampu. Tapi dengan Tuhan Yesus engkau akan bisa dan mampu untuk bisa melewati pandemi ini. Ya, silakan hubungi nomor di bawah ini karena kami akan mempertemukan saudara dengan teman-teman yang dimana mereka akan mendoakan, yang akan sharing tentang apa yang mereka sudah alami. Ya, simple, sederhana, hanya dengan menghubungi nomor di bawah ini saja, maka engkau akan punya seorang sahabat yang akan mengantarkan Anda pada destiny saudara. Amin. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan di dalam nama Yesus Kristus Anda tidak sendiri. Yeshua HaMashiach bless you.